Kurang lebih nanti seperti ini ya untuk tampilan flowchart-nya. Ini yang sudah jadi ya. Ini ada penerimaan kas, kemudian ada penjualan tunai, ada penerimaan kas dan komputer. Terus bagaimana Bu caranya untuk mengenali mana yang dokumen, mana yang mengawali? Kembali lagi teman-teman, nanti untuk pedomannya, untuk lambang-lambangnya bisa dilihat di bab 3 ya, terkait dengan sistem teknik dokumentasi. Nah, dari sistem teknik dokumentasi itu nanti teman-teman bisa mengira-ngira kira-kira mana sih lambang yang akan dipakai kalau transaksinya seperti A atau B. Nanti saya tunjukkan contoh naratif record-nya. Naratif record itu apa? Naratif record itu adalah bahan kita untuk membuat flowchart. Jadi kalau misalnya saya contohkan ya, teman-teman adalah seorang accounting. Nah, seorang accounting itu kan biasanya kan tahu ya alurnya dari mulai transaksi hingga selesai membuat laporan keuangan. Teman-teman akuntansi seluruhnya yang tahu ya. Jadi teman-teman bisa turun kopi saut mulai cai gak jamak masih cilik kesik ini alam gak jamak iya wis kesik gak jamak lho ndelok apa iku saya lanjutkan. Kemudian lambang-lambang itu nanti akan diimplementasikan dalam bentuk ini ya. Coba saya bukakan, nggak bisa buka dua ya ini. Jadi saya update dulu teman-temannya. Nah, untuk menarik dokumen itu teman-teman bisa menariknya dari sini ya. Kita coba buka, masih update dulu ya. Coba kita di sini buka ruang baru. Oke. Nah, ini kan page-nya masih kosong ya. Page-nya masih kosong, teman-teman di sini bisa menambahkan di file shape. Di sini bisa banyak ya flowchart-nya. Misalnya ini. Nah, di sini otomatis lambang-lambangnya akan terlihat ya. Misalnya ya. Kemudian untuk memulai biasanya itu pakai terminator. Kita drop down ke sini saja. Untuk memberikan nama, kita tinggal klik saja seperti kita mulai. Nah, otomatis nanti akan masuk di sini ya. Kemudian untuk menambahkan lagi, misalnya dokumen, tinggal drop down saja di sini. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan perintahnya ya. Semisal kita melakukan transaksi. Bentar, kalau transaksi itu lambangnya adalah manual operation. Coba kita hapus dulu. Nah, saya contohkan transaksinya adalah, atau naratif record-nya adalah melakukan pembelian ya, membeli
bahan baku seperti itu ya. Bahan baku. Maka transaksi kita pertama adalah melakukan pembelian bahan baku. Nah, yang kita dapat apa setelah membeli bahan baku? Halo? Setelah kita membeli, kita dapat apa? Dapat barangnya, Bu. Selain dapat barang? Kwitansi. Nah, Atau kwitansi. berarti kan kita dapat kwitansi. Kwitansi itu kan berarti kan dokumen. Berarti kalau dokumen, maka kita menggunakan lambang berupa dokumen ini. Nanti kita konektorkan dari atas ke bawah. Nah, ini ya. Gitu. Ini kalau misalnya kita dapat dokumen. Kemudian kalau misalnya kita melakukan penjualan, berarti kita setelah ini kan kita dapat misalnya ini adalah kwitansi gitu ya. Patokannya bagaimana Bu kita membuat flowchart di Microsoft Visio ini berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Semisal untuk pertama transaksi kita awal adalah membeli, kemudian yang selanjutnya adalah produksi. Maka kalau manufaktur itu perlu ditambahkan fungsi produksi. Dan antar fungsi ini akan berkorelasi. Ya, setelah ini bahan bakunya akan masuk ke fungsi produksi katakanlah. Kalau ini adalah manual. Kalau komputer nanti akan berbeda lagi. Berarti setiap kita masukkan transaksi, maka langsung masuk ini ya database masuk komputer. Tapi kalau transaksinya masih manual berarti seperti ini ya, kita membeli bahan baku kemudian menyimpan kwitansi. Biasanya ada 2 kwitansi, satunya kwitansi untuk disimpan, satunya untuk diberikan ke kita kalau kita membeli loh ya. Jadi alurnya seperti ini. Nah, kalau misalnya dirasa sepertinya lambangnya yang kita punya di sebelah kiri kita ini tidak cukup, maka kita bisa mencarinya di file, save. Nah, kalian bisa otak-atik di sini, mau nambahkan misalnya di sini ada flowchart yang belum ada, coba yang data, coba yang ini ya, basic flowchart shapes, maka otomatis akan tertambah di paling bawah. Nah, sebenarnya ini itu tidak sulit, yang penting kalian paham kira-kira mana dokumen yang simbol yang pas untuk membuat flowchart. Contoh kalau misalnya kita menerbitkan 3 dokumen, untuk satunya diberikan ke bagian gudang, satunya diberikan ke admin, satunya diberikan kepada misalnya accounting-nya atau bagian manajernya atau apa, itu bisa dibuat multiple. Nanti di sini kita berikan nomor dokumen aslinya, kemudian di belakangnya kita kasih aja di pojok bagian atas ya. Di sini kita kasih, katakanlah kita kasih nomor sama ini. Ini dokumen ini ya, kwitansi asli misalnya. Nah, untuk yang belakang-belakang dikasih nomor saja, dokumen yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini kita tinggal kasih ini aja ya. Dikasih keterangan ini salinan 1 dan ini salinan yang kedua, tinggal diganti saja. Kemudian bagaimana Bu untuk bikin background-nya ini? Bikin background-nya ini, kalau nggak saya sebentar. Background-nya nggak ada ternyata di sini, harus cari lagi di file. Sini nanti teman-teman bisa mencari background untuk membuat flowchart-nya ya. Sebentar, kita cari dulu background-nya di sebelah mana. Saya sudah lama tidak menggunakan flowchart. General, basic, schedule. Oke, ada pertanyaan sambil saya mencari simbol-simbol yang lain?
Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Halo? Bu mau tanya itu kan visionya ada 2 macam, yang profesional sama yang standar. Pakai yang mana? Pokoknya bisa digunakan. Tidak ada, teman-teman mau pakai profesional silakan, mau pakai standar silakan, yang penting bisa di-download dan digunakan. Nggak harus yang baru, nggak harus yang lama, yang penting bisa dibuka. Sebenarnya pengoperasiannya seperti kita drop down simbol-simbol saja sih dari sini. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan simbol yang yang dibutuhkan, maka tinggal ngambil dari yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, kalau misalnya apa Bu? Ini ada yang namanya annotation. Ini biasanya keterangan ketika misalnya kita mau beli barang kan, nggak mungkin kan barangnya kita tulis di sini membawa bahan baku, nggak mungkin. Jadi nanti di sini bisa dikasih keterangan bahwa bahan bakunya sudah bisa masuk proses, mungkin sedang masuk proses produksi. Kita bisa kasih keterangan di situ untuk annotation-nya. Gitu ya, boleh seperti itu. Nah, nanti itu teman-teman boleh lihat di sini, kalau misalnya di halaman pertama flowchart ini tidak cukup, maka teman-teman bisa menggunakan, sebentar, ada on page. Nah, ini ya, dikasih aja keterangan 1. Ini ya, nanti di page selanjutnya 1 ini akan ditaruh di paling atas di sini. Nah, di sini, sorry. Poin 1 ini bisa ditaruh di atas ini. Misalnya seperti itu. Jadi, teman-teman nggak usah memberikan panah yang terlalu jauh gitu ya. Terlalu panjang tidak usah. Intinya harus dipraktekkan sendiri dan juga panduannya di bab 3 untuk sistem teknik dokumentasi. Sebenarnya nanti narasi recordnya atau misalnya perintahnya, misalnya bagian pertama kita misalnya melakukan pembelian. Kalau misalnya perusahaan distributor berarti bukan pembelian bahan baku, tapi pembelian barang dagangan. Seperti itu ya. Jadi perintahnya nanti berupa per poin-poin. Langkah pertama harus apa, harus apa, harus apa. Nah, dari sekian itu kita nanti bisa menentukan fungsi apa saja yang akan masuk di pendapatan. Nah, di situ kan kalau beda-beda perusahaan akan berbeda. Nah, ini kebetulan ini adalah fungsi mungkin perusahaan yang saya contohkan adalah perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur itu banyak sekali fungsinya, mulai dari fungsi penerimaan kas, fungsi dokumen, kemudian kalau manual ya, karena di sini ada penjualan manual dan juga komputer. Kalau manual berarti kita harus menyimpan kwitansi kita dan mencatat secara manual. Kalau komputer, contohnya itu bisa seperti ini. Jadi ketika teman-teman bisa membayangkan kalau di Indomaret, itu biasanya kita ada transaksi, kemudian transaksi itu akan otomatis masuk ke terminal komputer, dan karena terminal komputer itu terhubung melalui ERP atau kemarin yang kita bahas terkait integrasi kemarin. Jadi ketika teman-teman atau pegawai Indomaret itu masukkan data di situ, maka secara otomatis data tersebut itu akan masuk ke database Indomaret seluruh Indonesia atau pusatnya, seperti itu. Jadi mereka tidak melakukan transaksi secara manual. Untuk bukti transaksinya sendiri sudah record secara otomatis. Jadi mereka database-nya luar biasa besar. Semuanya berbasis internet. Tidak lagi LAN atau WAN, tapi kita sudah basisnya sudah ERP. Gitu ya. Sudah terintegrasi seluruh Indonesia. Nah, itu juga digunakan. Teman-teman tahu perusahaan karaoke yang depannya Sun City itu? Apa? Halo? Kurang tahu, Bu. Yang di depan nanti? Sangat tahu. Itu ada salah satu perusahaan karaoke yang besar. Itu teman saya ada yang kerja di situ, tapi di bagian accounting-nya. Jadi dia itu keliling Indonesia, dia bagian seorang auditor. Dia itu tanpa
harus ke kantornya, cukup dengan laptopnya saja dia itu bisa mengakses semua data yang ada di perusahaan mereka. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya siklus penjualannya tunai seperti Indomaret, seperti supermarket dan lain-lain, seperti pakai kredit card, mereka nggak mungkin melakukan pencatatan manual. Jadi setiap ada transaksi maka langsung masuk ke terminal komputer. Di sini akan diproses datanya hingga nanti akan jadi laporan keuangan, gitu ya. Jadi intinya, sebentar saya besarkan dulu. Nah, di sini itu kalau komputer itu lebih mudah. Jadi teman-teman tinggal masukkan pembeliannya, kemudian masuk ke fungsi penjualan. Di sini yang bekerja adalah aplikasi. Kalau teman-teman biasanya dengar itu ada Accurate, ada banyak aplikasi-aplikasi sistem informasi akuntansi lain yang bisa merubah jadi transaksi menjadi langsung jadi ini order pembelian langsung jadi jurnal, buku besar, laporan manajemen. Kalau secara computerized, ya kan, setelah itu laporan manajemen langsung masuk ke manajemen secara otomatis. Nah, di sini kalau saya contohkan kedua, di fungsi gudang, maka di sini otomatis langsung nerbitin faktur penjualan tunainya. Nah, di kasa dia tinggal menerbitkan nota penjualan dan menerima uang dari pembeli. Jadi sebenarnya pada saat kalian melakukan pembayaran, itu prosesnya tidak sesederhana itu, karena komputer berjalan sangat cepat sekali ya. Sampai nanti teman-teman kan menerima uang dari pembeli, kemudian nanti dikembalikan, maka sistem akan membaca bahwa dia harus mengembalikan uang sekian. Semua daftar harga itu sudah ada di komputer. Jadi ketika kasir men-screening harga, maka otomatis harga itu akan record di bill-nya si pelanggan tadi, si konsumen. Maka otomatis nanti notanya akan diberikan kepada si konsumennya, dan yang faktur atau nota selanjutnya akan difilekan. Itu akan masuk secara otomatis. Jadi ketika pembuatan laporan keuangan, mereka tidak usah lagi membuat sendiri neracanya, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumennya, sampai nanti mereka melakukan pelaporan pajaknya juga sudah terhitung secara otomatis seperti itu. Jadi istilahnya itu lebih otomatis. Itu kalau sistemnya adalah real time. Jadi kenapa saya ngomong real time di sini? Karena sistemnya itu ketika kita input transaksi, maka otomatis laporan keuangan nominalnya akan berubah. Nah, sebenarnya di Microsoft Visio ini adalah bagaimana kemampuan teman-teman itu dalam menganalisis manakah simbol-simbol yang pas untuk dipakai di sini. Begitu ya. Jadi teman-teman tinggal menentukan kira-kira, nggak nemu ya, silakan dicari di tadi ya, saya ingatkan lagi di file, kemudian di save. Ini silakan diotak-atik teman-teman untuk yang komputer ya. Nah, kalau yang manual itu memang penjualan secara tunai pun juga ada yang kredit, ada yang tunai, gitu ya. Jadi sistemnya berbeda. Ini kalau yang fungsi penjualan komputer untuk yang kredit ya, masih ada tagihan dan yang lain-lain ya. Kalau yang penjualan tunai, maka tidak muncul tagihan ya, langsung muncul faktur atau misalnya kwitansi gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk penjualan komputer pun dan penerimaan kas untuk komputer pun juga berbeda ya. Ada yang kredit, ada juga yang tunai seperti itu. Kemudian untuk yang penerimaan kas sendiri juga berbeda gitu ya. Jadi tergantung narasinya seperti apa.
Kita contohkan saja misalnya teman-teman mau bikin sistem ke bagian TI, maka teman-teman otomatis akan menceritakan bagaimana alurnya, bagaimana alur sampai proses kegiatan itu selesai ya, mulai dari pencatatan transaksi hingga terakhir, pasti kan teman-teman menjelaskan. Nah, fungsinya apa sih Bu flowchart ini? Fungsinya adalah mendeskripsikan permintaan dari accounting dan manajemen ke bagian IT untuk membuat sistem untuk yang komputer. Jadi, IT akan lebih paham dengan simbol-simbol ini daripada kita menceritakan. Karena si IT sendiri juga paham dengan simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Oh, kalau ini berarti nanti sistemnya dibuat seperti ini gitu. Jadi kita menggambarkannya melalui gambar-gambar flowchart, dan dimanapun di seluruh dunia flowchart ini sudah disepakati seperti ini. Oh, kalau lambang untuk dokumen ya seperti ini, dimanapun juga seperti ini gitu ya. Kemudian kalau bentuknya itu adalah manual, jadi semuanya masih manual, belum computerized, maka sistem bentuk flowchartnya juga semakin kompleks seperti ini. Jadi kunci dari Visio ini adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisis simbol-simbol apa saja yang akan masuk di sini, gitu ya. Tidak harus dihafalkan, tapi dipahami. Coba dibaca di bab 3, simbol-simbol mana saja yang pas untuk digunakan di flowchartnya. Bagaimana Bu menentukan ini masuk fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa? Ditentukan berdasarkan narasi recordnya. Apa itu narasi record? Narasi record yang saya maksud adalah transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi poin pertama, perusahaan pada waktu menerima transaksi itu apa aktivitas pertama yang dilakukan, itu yang dimasukkan di sini. Nanti di tugasnya akan saya berikan narasi record, dan teman-teman terjemahkan kalimat itu ke dalam sebuah gambar visio. Jadi di sini saya tidak menekankan benar atau tidak, yang penting teman-teman paham terlebih dahulu. Dicoba diutek-utek visionya. Kalau teman-teman kesulitan dalam ini, coba nanti mungkin ada beberapa temannya kemarin ada yang bilang ada aplikasi di handphone barangkali yang laptopnya bermasalah. Yang terpenting kan tidak harus di HP atau di laptopnya, yang penting kan bisa mengerjakan. Tapi kalau di HP merasa tidak kesulitan ya monggo, pokoknya nanti bisa di-download dan bisa di-store tugas ke saya. Seperti itu. Jadi sistemnya hanya drop down saja di sini ya. Tergantung mana yang dibutuhkan teman-teman dalam nah, sistemnya hanya drop down seperti ini saja. Boleh nanti lihat teman-teman bisa melihat contoh-contoh di internet yang membuat teman-teman bisa lebih paham, karena sebenarnya ini basicnya bukan hafalan tapi memahami. Jadi untuk memahami nggak harus hafal. Saya harap teman-teman terbiasa menggunakan. Jadi ketika nanti teman-teman jadi accounting, terus perusahaan minta ini mau sistemnya mau dibuat seperti apa, lah teman-teman membuat flowchart ini untuk menjelaskan maksud teman-teman ke bagian IT-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diarahkan. Jadi dicoba dulu, nanti bagaimana hasilnya. Nanti teman-teman kalau ada kesulitan atau apa bisa saling diskusi di forum diskusi, atau kalau misalnya saya mungkin belum bisa akses ke forum, bisa menanyakan lewat WhatsApp dan lain-lain. Yang penting dicoba dulu. Nanti kalau sudah dicoba, baru nanti, Bu, ternyata nggak sulit ya. Tidak sulit memang. Yang sulit adalah analisisnya, mana kira-kira mana sih simbol yang pas untuk kita menggunakan visio ini. Karena teman-teman belum mencoba, sehingga mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, sulit nggak ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup, karena memang dicoba dulu yang penting, nanti baru muncul pertanyaan setelah teman-teman mencobanya. Tidak sulit, yang penting teman-teman mau berupaya. Ini bukan tugas individu ya, ini tugas kelompok. Jadi bukan dikerjakan individu. Kalau kemarin kan biasanya dikerjakan individu, tugas yang biasanya saya berikan untuk yang di belakang, yang pertanyaan diskusi, tapi untuk tugas flowchart ini silakan dikerjakan secara kelompok karena fungsinya nanti diskusi.
Oke, silakan ada yang ditanyakan sebelum saya mengakhiri penjelasan terkait dengan Microsoft Visio. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Dicoba dulu ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan didiskusikan. Karena sebenarnya tidak sulit, hanya teman-teman berdiskusi bersama kira-kira simbol mana sih yang sebenarnya pas untuk menggambarkan transaksi yang ada. Itu ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, mungkin Iya, Bu. Iya. Oke, untuk siang hari ini cukup sekian ya. Untuk nanti bisa dilanjut di forum diskusi. Oke, untuk itu saya akhiri ya semuanya untuk pagi yang ini. Kalau memang belum ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.